Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Salis Ajara, NIM 120250175 dari Prodi Teknik Lingkungan. Pengertian dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah adanya bahan kimia beracun, polutan, atau kontaminan dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia dan ekosistem. Penyebab pencemaran tanah. Adapun penyebab dari terjadinya pencemaran tanah adalah 1. Limbah industri, 2. Pertanian, misalnya saja menggunakan pestisida, insektisida, dan fungisida yang tidak sesuai dengan ambang batas resistan tanah. Yang ketiga yaitu kondisi sistem irigasi yang buruk. 4. Pengelolaan limbah yang buruk, misalnya membuang limbah ke tempat pembangunan dan badan air yang tanpa diolah terlebih dahulu. Dan yang kelima adalah gas beracun yang berasal dari hujan asam polutan alami. Pencemaran tanah juga diakibatkan oleh 1. Proses alami. Proses alami dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia beracun di dalam tanah. Jenis kontaminasi ini hanya tercatat dalam beberapa kasus, seperti akumulasi tingkat klorat yang tinggi di tanah di gurun Atacama di clay. Ini sejenis akumulasi yang murni terjadi karena proses alami di lingkungan gersang. 2. Polutan yang dihasilkan manusia. Kontaminan buatan manusia adalah penyebab utama polusi tanah. Ia terdiri dari berbagai macam kontaminan atau bahan kimia, baik organik ataupun anorganik. Mereka bisa mencemari tanah baik sendiri ataupun dikombinasikan dengan beberapa kontaminan tanah alami. Polusi tanah akibat manusia biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak tepat yang berasal dari sumber industri atau perkotaan, kegiatan industri, dan pestisida pertanian. Polusi tanah disebabkan oleh jenis polutan dan kontaminan. Polutan utama pencemaran adalah agen biologi dan beberapa aktivitas manusia lainnya. Kontaminan tanah adalah semua produk dari polutan tanah yang mencemari tanah. Aktivitas manusia mencemari tanah berkisar dari praktik pertanian yang menanam tanaman menggunakan bahan kimia pestisida hingga limbah perkotaan atau industri. Bisa pula berupa emisi radioaktif yang mencemari tanah dengan berbagai zat beracun. Contohnya, 1. Agen biologi. Agen biologis bekerja di dalam tanah untuk mengenakan pupuk kandang dan mencerna lumpur atau berasal dari kotoran manusia, burung, dan hewan yang masuk ke dalam tanah. 2. Praktik pertanian. Tanah tercemar sebagai besar akibat penggunaan pestisida, pupuk, herbisida, bubur kotoran, dan pupuk kandang. 3. Pola radioaktif. Zat radioaktif seperti radium, thorium, uranium, nitrogen, dan lain-lain dapat menyusup ke tanah dan menimbulkan efek beracun. 4. Limbah perkotaan. Limbah perkotaan terdiri dari misalnya limbah rumah tangga dan komersial. 5. Yaitu limbah industri. Limbah industri contohnya baja, pestisida, tekstil, obat-obatan, kaca, semen, minyak bumi, dan lain-lain diproduksi oleh pabrik kertas, kilangan minyak, pabrik gula, industri minyak bumi, dan lain-lain. Jenis-jenis pencemaran tanah ada 3, yaitu pertama, pertanian, yang kedua, limbah industri, dan yang ketiga adalah aktivitas perkotaan. Cara pengelolaannya yaitu ada 7, antara lain 1. Konsep 3R, yaitu Reduce, Recycle, dan Reuse. Yang kedua, kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian. Ketiga, hindari membeli barang kemasan. 4. Buanglah sampah pada tempat yang dengan benar. 5. Beli produk biodegradable. Keenam, berkebun organik. Yang ketujuh, buat tempat pembuangan sampah jauh dari daerah perumahan. Sekian pengertian dari pencemaran tanah dan juga pengolahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.